Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat, mengaku, atau rasa ma'rifat, tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya. Famin azaril ma'rifatil lati yustadallu biha, setelah daripada bekas ma'rifat, tanda artinya tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang, isarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia. Yang kedua, wal musara'atu lattiba'i amrillah subhanah, mereka itu segera mengikuti perintah Allah, segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya ujar orang kepada Imam Junaid, ayaznil arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wa kana amrullah qadaran maqdura, kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan nabi. Orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa, tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat musara'ah, cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Begitu mereka berbuat dosa, mereka musara'ah, mereka segera kembali kepada Allah, segera tobat kepada Allah. Makanya orang-orang arif itu disebut mahfuz. Nah, mahfuz itu bukan terpelihara dari dosa, tetapi terpelihara dari israr, mengekali dosa. Kalau mengekali dosa kada mau orang arif itu, tapi kalau berbuat dosa mau. Begitu mereka berbuat dosa, mereka segera kembali ke jalan Allah. Wal firaru minasyawadil munhiyati 'anillahi ta'ala, dan lagi tanda orang yang di hatinya itu ada ma'rifat dengan Allah, dia itu berlari menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dia daripada Allah. Kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka itu lalai. Nah, itu mereka lari. Artinya pekerjaan yang selama ini sudah bagus nih, wirid-wirid aktif kita baca, menuntut ilmu aktif kita laksanakan. Ini ada pekerjaan cukup. Nah, ada pulang pekerjaan lain yang bagus, yang punya untungnya ganal nih. Tetapi amun ini digawi bujur untung ganal, cuma akibatnya kaina wirid kada terbaca lagi. Mengaji yang seminggu 3 kali jadi sebulan sekali. Ini ngarannya memegang sesuatu yang melalaikan daripada Allah. Nah, orang arif kada mau.
mau bekerja, mau, tapi kadang melalaikan mereka daripada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu harta kamu, anak kamu daripada zikrillah. Siapa melakukan demikian maka dia orang yang rugi, ujar Tuhan. Allah kadang melarang kita berharta sebanyak-banyaknya, kadang melarang. Nabi Sulaiman paling kaya, Allah kadang marah kepada Nabi Sulaiman. Tetapi yang Allah itu melarang jangan sampai kita ini lalai. Gara-gara kebanyakan pekerjaan, kesibukan macam-macam, wirid kada terbaca, sembahyang banu berjamaah banu kada, harta. Tuhan kadang melarang kita punya anak, ulah anak sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad suka. Ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi kita. Aku bangga dengan banyaknya umatku nanti hari kiamat. Tetapi jangan sampai anak itu membuat kita lalai. Imbah anak mengaji kada lagi, orang anak diurusi. Nah, ini anak membuat lalai. Allah kadang melarang kita punya anak, tapi yang dilarang Allah jangan sampai anak harta membuat lalai daripada zikrillah. Nah, orang yang arif kepada Allah itu apapun pekerjaannya, apapun yang diurusnya, kada akan lalai daripada zikrillah. Al-huznu ala fawati ta'at. Dan lagi orang yang arif itu tandanya adalah duka cita keluputan taat. Jadi orang yang arif dengan Allah mau saja keluputan taat. Tetapi orang arif itu kalau keluputan taat mereka sedih. Itu bedanya. Bukan orang arif itu selalu aktif taatnya, kada. Mereka mau luput, tetapi setiap luput mereka sedih. Mereka sedih. Wa sururuhu wa ni'manuhu bi dzikrillah wa ta'atih. Dan lagi tanda orang arif itu adalah gembiranya dia, tenangnya dia dengan zikrillah dan taat kepada Allah. Warahmatu wasyafaqatu li khalqillah. Dan lagi tanda orang yang arif itu kasih sayang bagi makhluk Allah. Wa ru'yatu ma yasurruhu wa ma yuhzinuhu minallah dzul jalali wal ikram. Dan lagi tanda orang yang ma'rifat itu adalah dia melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang menyedihkan, semuanya datang dari Allah dzul jalal wal ikram. Nah, itu antara lain asar, nah, tanda ma'rifat yang kelihatan di anggota kalau orang hatinya diberi Allah ma'rifat.